Untuk memudahkan, kita akan mencoba membahas, ya jadi setelah kita bahas nomor 1 nomor 2 dan terakhir kita solving equation, menyelesaikan persamaan diskritisasinya. Nah, biar lebih gampang, kita akan coba langsung studi kasus. Seperti itu ya. Misalkan ada contoh 4.1, ini saya ambil di buku Versteeg dan Malala Sekera, Introduction to CFD, teman-teman bisa cari bukunya. Ada di 4.1, ada sebuah batang seperti ini ya, surface free heat conduction. Jadi ini hanya ada temperatur A dan temperatur B sebesar di temperatur A itu 100 derajat, di titik A 100 derajat, di titik B 500 derajat Celcius. Kemudian dia memberitahu bahwa governing the one dimensional problem, atau mungkin intinya kasus difusi ini bisa digoverning dengan persamaan ini, seperti itu ya. Oke, ini persamaannya, yang tadi kita sudah bahas. Nah, kita bisa lihat bahwa ini hanya persamaan difusivitas ya. Nah, kemudian bagaimana kita mencoba memecahkannya dengan metode finite volume ini? Mari kita lihat ya. Dia juga memberitahu bahwa K itu sebesar 1000, ini K konstan. Nah, kan kita tahu bahwa konstanta difusivitas untuk kasus konduksi yaitu konstanta difusivitasnya K ya. Jadi persamaan ini, maaf teman-teman semuanya, persamaan ini tuh ini konstanta difusivitas yang berlaku umum. Ya misalkan kalau dia difusivitasnya untuk momentum, maka difusivitasnya itu ya viskositas. Tapi kalau kasusnya untuk perpindahan panas atau konduksi, ya konstanta difusivitasnya K atau thermal conduction coefficient-nya. Gitu. Nah, di sini kita 100 watt per meter Kelvin, kemudian ada cross sectional area, dia kasih tahu A-nya segini. 10 kali 10 3 meter kuadrat gitu ya. Oke. Kemudian coba kita lihat di sini panjangnya 0,5 meter. Oke, nah berarti kita bisa lihat pembahasannya. Pertama, kita mencari nilai data X-nya. Misalkan kita ingin membuat menjadi ada 5 kontrol volume. Maka kita bisa tahu bahwa berapa sih jarak tiap node di dalam kontrol volumenya. Berarti kita bagi saja panjang keseluruhan dibagi dengan data X. Jadi kita bisa tahu bahwa nilainya adalah sebesar ya sekitar berapa ya? 0,2 seperti itu ya. Oh maaf. Bukan, sorry. Jadi maksudnya 0,5 meter dibagi dengan 5. Maka kita dapat delta X 0,1 seperti ya. Maaf. Nah, kemudian di sini maka kita akan memodelkannya menjadi seperti ini ya. Ini ada TA, ini TB, kemudian ini ada 5 volume control yang ditekanannya ada node 1, node 2, node 3, dan node 4, node 5. Dimana ini node ini adalah di dalam sebuah volume control. Ini volume control 1, ini volume control 2, volume control 3, dan seterusnya. Nah, kita coba node yang 2, 3, dan 4 gitu ya. Dan 1 dan 5 kita keep dulu karena ini node-node yang khusus spesial karena dia berbatasan langsung dengan temperatur A dan temperatur B, yaitu temperatur batas. Kemudian coba kita lihat 2, 3, dan 4. Kita mulai ya. Jadi ini, untuk node 2, 3, dan 4 kita bisa menggunakan equation 1 ya. Equation 1 kita lihat tadi mana di slide 5. Nah, ini kita menggunakan equation 1 ini. Kita kita coba ya. Jadi kita gunakan, maka akan mendapatkan sama seperti ini ya. KE min ini A kali AE per delta XPE ya, seperti tadi. Dia tidak ada suku S min SP. Kenapa? Karena di sini di 2, 3, dan 4 itu tidak ada source. Jadi 0 nilainya ya. Nah, ini dari persamaan 1 ini kita bisa ubah menjadi seperti ini. Karena nilai KE ataupun KW, karena di seluruh node atau di seluruh ini thermal conductivity sama gitu ya. Kita anggap sama, dan memang sama karena bahannya mungkin sama, material yang sama, maka kita bisa simpulkan bahwa nilai konstanta K di E maupun di W maupun di E itu sama nilainya K. Kemudian dx-nya juga sama gitu ya. Dx-nya. Maka kita bisa kita bisa menyimpulkan bahwa AE sama dengan AW. Jadi luas di sini dan luas di sini sama, maka kita definisikan saja luasnya A. Kayak gitu ya. Maaf. Nah, kemudian di sini kita akan mendeskritisasikan persamaan di node 2, 3, dan 4 jadi seperti ini. Ini kan bentuknya kayak gini ya, AP, TP ya. Ini parameter general. Nah, pasti parameter tadi kita di sini parameternya temperatur gitu ya. Parameter temperatur. Berarti ini TP ya. Ini TW ini gitu. Nah, ini AP tambah TP, AP TP sama dengan AWTW tambah AETE ya. Tadi sudah kita jelaskan P sama dengan ini yang di sisi west, di sisi east. Harusnya ini ada lagi tambah SU atau source U, tapi SU-nya juga 0 gitu. Maka kita bisa dapatkan buat tabel seperti ini, AW nilainya ini, AE nilainya ini. Maka kita bisa simpulkan bahwa AP ini sama dengan AW tambah AE gitu ya. Ini dari sini juga sebenarnya kita bisa tahu di sini ya. Dimana min SP-nya 0. Maka di sini dia hanya ada AW plus AE aja gitu.
Baik, kemudian setelah itu kita bisa, nah kemudian untuk Note 1 dan Note 5 itu khusus karena di Note 1 dan Note 5 ini dia berbatasan langsung dengan TA dan TB, di mana itu adalah temperatur batas yang nilainya konstan. Di Note 1 coba kita menggunakan persamaan tadi, tapi kita integralkan akan menjadi seperti ini, di mana kan tadi konsepnya adalah yang keluar perubahan temperatur yang keluar di sini ya, atau heat flux yang keluar di sini permukaan sini, dan ini ini east dan ini west. Nah, cuma masalah gini. Coba kita bikin ya. Jadi yang maka kita bisa tahu bahwa seperti ini ya. Di sini KA TE min TP. Ya, TE-nya berarti kan di sebelah kanan dikurang dengan TP. Ini kan kalau kita ingin menghitung heat flux yang ada di permukaan ini kan berarti TE-nya ini dikurang TP, ya. Kemudian dikurangi dengan yang masuk melalui yang west. Nah, yang west ini kan sebenarnya dia langsung di temperatur A ya. Maka di sini langsung minus KA kali TP, atau di sini misalnya Note 1 ya, TP min TA. TA-nya di sini gitu. Dan di sini kita lihat bahwa dia jaraknya bukan dx tapi delta x per 2 gitu teman-teman ya. Gitu, delta x per 2. Bukan, tapi ya kan, jadi dia bukan karena ini kan hanya setengahnya saja ya. Jadi harusnya di sini nih titik Note di sebelah westnya. Cuman kan di sini nggak ada apa-apa. Jadi kita menggunakan yang di titik A. Nah, kemudian maka kita bisa tahu bahwa sebenarnya yang berhubungan dengan TA ini nilai boundary yang kita sebutnya boundary nodes karena memang nilainya ini diketahui ya. Ini apabila nanti kita masukkan ke dalam persamaan governor equation, maka dia akan menjadi sebuah sumber sebenarnya gitu. Jadi kalau misal kita manipulasikan menjadi seperti ini ya, di sebelah kiri tetap kita jadikan dia node P parameternya, jadi kita temperatur di node P, di sebelah kanannya ada node W dan node East ditambah dengan source U. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di node P itu ada K per delta X. Nah, ini kita bisa tahu bahwa, nah di sini di TP ini dia ada SP. Jadi sumbernya ini ada nih, karena dia berbatasan langsung dengan A, atau boundary condition, boundary thermalnya ini. Dimana kalau kita bisa lihat bahwa boundary condition ini akan masuk sebagai source term gitu ya. Dimana SU-nya ini adalah plus SPTP, dimana plus SPTP, SU tambah SPTP ini source-nya, saya salah ya. Jadi, kan tadi kan source term itu adalah SU tambah SPTP. Nah, SU-nya itu adalah 2KA per delta X kali TA. Jadi kan kita ini kan yang SU itu yang tidak terikat dengan nilai parameter yang ada di titik P. Nah, ini parameter temperatur, dia tidak terikat pada temperatur di titik P. Maka ini sebutnya SU. Ya, TA kan sudah diketahui. Adapun yang SP yang dia parameter sumber yang dia menempel dengan temperatur di titik P, maka dia nilainya ini minus 2KI. Kalau kita bisa lihat di sini, ini kan 2KI per delta XA, ini adalah SP. Dan di sini dia ada 2KA per delta XA kali TA. Ini adalah SU gitu ya. Loh, kok ini kenapa ini bukannya tadi sama kayak ini kan bukannya dari AW ya? Bukan, ini bukan dari AW. Justru nah ini yang menarik. Ini adalah SP. Adapun yang dari West, yang kita kan tadi West ini kan nggak ada ya. Di West ini kan nggak ada gitu kan, nggak ada dia. Maka nilai AW itu 0 gitu. Nilai AW-nya 0 karena yang di West kan nggak ada. Kita hanya ada yang berbatasan dengan TA. Jadi TA ini sebagai sumber gitu loh. Adapun yang West ini 0. Maka yang menempel dengan TP ini nilainya ini adalah SP, dan yang di sini yang sebelah kanan adalah SU. Kenapa dia minus? Karena kan tadi bentuknya kan AP itu kan AW plus AE minus SP. Di sini kan minus. Maka kalau di sini plus berarti SP itu minus 2KA per delta X gitu. Makanya di sini jadi plus juga gitu ya. Adapun AE-nya 0. Ya. Nah, kemudian di situ kita sudah dapat nih. Nah, itu untuk Note 1. Kemudian untuk Note 5 juga sama. Untuk Note 5 itu kita bisa tahu bahwa untuk Note 5 itu yang berbeda justru dia ada West ya. Dia ada West tapi tidak ada East. Maksudnya gitu ya. Jadi kalau tadi kan AW-nya 0. Nah, kalau di sini kebalik aja gitu loh. Jadi justru yang 0 itu di TE. Karena apa? Di bagian East nggak ada gitu loh. Dan dia berbatasannya dengan B. Maka di sinilah dengan B ini akan menjadi sumber. Kita bisa lihat di sini ya. Ini sama, dia kan heat flux yang ke sini dikurangi dengan heat flux yang masuk dari sini ya. Maka kita bisa lihat bahwa ini jadi seperti ini nih ya. Maka akan menjadi seperti ini nih dengan cara yang sama. Maka di sebelah sini TP, di sebelah sini TW. TW ini ada ya, Note 4 nih. WS kan berarti Note 4.
adapun TW-nya di not 4. Nah, adapun di TE-nya ini not sebelah kanannya nggak ada TE 0 gitu ya. Dia hanya ya, nah jadi dia makanya karena TE-nya 0, maka di sini konstanta AE-nya 0. Maka kita bisa dapatkan di sini bahwa tabelnya AW-nya itu KA delta X sama AE-nya 0 karena tadi 0 ya. Jadi dia tidak ada nih, ini not di is itu nggak ada 0. Adapun AP-nya tadi AW plus AE plus minus SP, di mana AE-nya 0, AW-nya ini, dan minus SP, SP-nya adalah minus 2KA per delta X. Kenapa minus KA? Kita bisa lihat di sini ya, bahwa tadi dia plus, berarti kan di sini minus nih, harusnya minus, berarti ini minus ketemu minus jadi plus, makanya dia nilainya minus SP minus. Nah, dan SU itu yang tadi di sini ya, ini dia nempel dengan TB. Baik. Nah, sehingga ketika kita membuat persamaan itu di seluruh node, kita membuat tabel-tabelnya, bahkan kita bisa mendapatkan persamaan di setiap node, dari node 1 sampai node 5 gitu ya. Maka kita bisa mendapatkan nilai seperti ini nih gitu ya, AW, AE ya, SU, SP, AP, AW ini gini. Ini AW, AE, SP. Nah, kita bisa, jadi kita jabarkan masing-masing AW, AE, SU, SP. Ya, kemudian setelah kita buat persamaan, kita akan mendapatkan persamaan seperti ini nih. Gitu. Ya, dimana ini node 1 itu berarti persamaan di node 1, T1. Ya, ini kan berarti kan ini AP, ininya T2, misalkan tadi kan T2 itu apa? Is-nya sebelah kanan gitu ya. Ini TA, ini sumber gitu. Nah, ini menarik nih. Jadi kita bisa mendapatkan, jadi kalau semua node kita bikin seperti ini, kemudian kita menggunakan persamaan yang ini, teman-teman semua ada persamaan yang ini di setiap node ya. Maka kita akan mendapatkan persamaan seperti ini nih. Nah, ini akan bisa kita selesaikan menggunakan aljabar persamaan aljabar. Kita akan membentuk sebuah matriks ya, matriks segi. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan metode yang banyak bisa ya, kita bisa menggunakan banyak metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan matriks. Bisa eliminasi Gauss dan sebagainya. Atau teman-teman bisa menggunakan software seperti Modelika. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut spesifik bagaimana sih kita menyelesaikan dengan Modelika. Nanti bahasan lanjutnya. Intinya kayak gitu ya, kita bisa mendapatkan sebuah persamaan diferensi sistem persamaan aljabar, kita buat matriks, dapatlah persamaan. Jadi bayangin teman-teman semua. Jadi persamaan diferensial parsial ya yang kompleks itu kita bisa menjadikan sebuah persamaan aljabar tok yang mana itu operasinya hanya bagi kurang gitu ya, plus minus gitu. Dan apabila kita bandingkan dengan, nah jadi kalau teman-teman tadi mau menyelesaikannya secara analitik dari kan tadi di soal ini kan ada, ini saya balik lagi. Nah, ini kan dia bilang one dimensional problem sketch in is governed by ini. Nah, ini kalau teman-teman cari persamaannya, cari solusi analitisnya ya cari dengan kalkulus, maka teman-teman bisa mendapatkan solusi analitik seperti ini. Kemudian ya ini yang bedanya ya, kalau misalkan analitis kita bisa mencari di titik manapun gitu karena dia kan continue. Adapun kalau kita discrete, kita hanya bisa di titik-titik yang sesuai dengan nanti kita tentukan. Di node 1, node 2, node 3, node 4, kita bisa, dia hanya titik sini gitu ya. Jadi tidak continue, jadi discrete. Tapi kalau kita lihat nilainya, ini nilainya hampir mendekati gitu ya, sangat dekat. Baik, itu saja untuk kasus yang 4.1. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai kasus di mana apabila ada source term itu bukan hanya dari temperature boundary, tapi juga memang ada heat di situ gitu. Ada heat generation. Bagaimana kita akan membahasnya? Seperti itu. Ya.